Wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Destiani Makmur. Nah, ini masih ada pertanyaan teman di YouTube. Pertanyaan kayak gini kira-kira ya. Apakah untuk S3 rugi tidak, Bu? Barangkali menambah keyakinan dan kemantapan hati. Oke, kita bisa menjawab pertanyaan Mas ini dari berbagai pandangan ya. Kita coba menjelaskannya dari perspektif karir dan profesi. Jika Mas yang bertanya ini adalah seorang dosen atau seorang akademis, maka kuliah S3 enggak rugi. Apalagi kita seorang dosen di dosen tetap di kampus tertentu ya, ingin naik jabatan fungsional misalnya dari lektor ke lektor kepala atau ke profesor gitu ya, guru besar gitu ya, itu harus kita kuliah S3. Kalau enggak, maka golongan atau jabatan karir kita mentok misalnya di lektor saja kayak gitu. Apalagi untuk jadi profesor kayaknya enggak akan bisa, harus kuliah S3. Jadi enggak rugi kalau kita lihatin dari perspektif karir dan akademik. Dan jika kalau yang bertanya ini seorang peneliti, nggak rugi juga untuk kuliah S3. Kenapa? Karena saya merasakan luar biasa ada jauh perbedaan cara berpikir, menulis, melihat. Itu nggak seperti dulu. Saya rasa ketika S2 dulu tuh udah hebat banget nulis, udah hebat banget melihat sesuatu, menganalisis kayak gitu ya. Ternyata di S3 ini semakin deep, semakin dalam, semakin berpikir kritis, semakin berpikir tajam, berpikir dari akarnya atau falsafatnya. Setiap pemikiran kita itu harus ada sumbangsihnya kayak gitu. Jadi ada outputnya yang kita lihatin di sana. Nah, nggak rugi kayak gitu. Kalau kita kuliah S3, kalau seorang peneliti, ya saya kayaknya harus kuliah S3. Apalagi kita ingin mengkolaborasi dengan lembaga-lembaga prestisius ya, NGO-NGO yang menyediakan biaya yang banyak ya, sampai ratusan juta, mereka masih minati kayak gitu. Atau kita berkolaborasi dengan universitas yang lain juga masih ada syarat S3 kayak gitu. Jadi kalau kita seorang peneliti, seorang akademis, kuliah S3 enggak rugi, malah makin memantapkan karir kita ke depannya. Nah, berbeda kalau yang bertanya ini adalah seorang bekerja di perusahaan atau seorang praktisi yang tidak melihat gelar tapi lebih melihat kepada rekam jejak atau skill yang dimiliki kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihatin dari pandangan finansial, finansial mungkin ya kita rugi, tapi ruginya ya sekitar 5 tahun aja. Kenapa? Karena kita tidak bisa mungkin ya mencari income yang lebih karena kita sudah fokus untuk menyelesaikan disertasi kita, kuliah kita hari-hari. Malah kita banyak mengeluarkan. Mungkin ada yang menjual barang berharga untuk kuliah S3. Tapi yakinlah itu hanya berlaku sampai 5 tahun. Setelah itu insya Allah kita akan berdampak untuk jangka panjang. Misalnya dari kita kelas 3 kita bisa mengajar, jadi narasumber, menulis buku ilmiah, itu semakin mantap saya itu ya. Kemudian kita bisa membuat lembaga penelitian atau konsultan ya, sesuai dengan kajian kita kayak gitu. Kemudian kita juga bisa jadi pakar tertentu sesuai disertasi kita tadi. Jadi kalau jangka pendek mungkin rugi secara finansial, tapi untuk jangka panjang ini insya Allah beri dampak banget dari perspektif intelektual dan eksistensi diri. Misalnya yang bertanya ini dia punya bakat meneliti, dia punya menakat menulis ilmiah, bercita jadi tokoh keilmuan, maka kuliah S3 sangat-sangat tidak rugi. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, di kuliah S3 itu kita diajarin untuk berpikir ekstrim, melihatin suatu filsafat, dan saya yakin kalau orang kuliah S3 sudah seharusnya nulisnya semakin bagus, semakin oke, tapi tidak selalu, tidak selaras kayak gitu ya. Ada juga gitu ya, yang sudah bergelar doktor, nggak bisa nulis jurnal ada gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, kemungkinan ketika kuliah dulu disertasinya nggak dibuat sendiri atau ada tim, atau ketika mau DO dipercepatkan selesai, ada yang kuliah proposal sampai promosi dokter sampai 6 bulan, cukup 6 bulan selesai. Saya nggak kebayang gimana bisa orang menyelesaikan disertasi dari proposal sampai promosi dokter 6 bulan. Saya nggak bayangin. Kenapa? Karena pengalaman sendiri, setiap tahap itu satu semester selesaikan, misalnya dalam 6 bulan selesai semuanya.
mungkin cerdas banget atau punya tim bayangan, nggak tahu deh seperti apa ya. Nah, kamu kan latih perspektif sosial atau pengakuan. Saya ingat banget ketika wisuda dulu, kita dikasih apa namanya wejangan atau nasihat kepada kami, selamat kalian termasuk orang 1%. Maksudnya orang 1% ini apa? Karena di Indonesia sendiri masih sedikit orang berlatar S3 kayak gitu. Nah, jadi kalau S3 di tengah masyarakat wajar orang memberi pengakuan kepada orang yang bergelar S3. Kenapa? Karena tadi proses untuk sampai untuk kuliah S3 itu nggak mudah. Jadi mudahan kita dihargai di tengah masyarakat dengan S3 benar-benar sesuai dengan keilmuan kita kayak gitu ya, sesuai dengan keahlian kita miliki kayak gitu. Pun kita menghargai orang itu tidak harus bergelar, tapi itulah kenyataan di tengah masyarakat. Orang yang bergelar tinggi itu masih menjadi pengakuan utama, dihargai kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perspektif spiritual dan hidup, tentu tidak rugi juga. Kenapa? Karena dalam Islam menuntut ilmu itu diharuskan ya, dari waktu kecil sampai akhir hayat kita diharuskan untuk menuntut ilmu. Nah, salah satu cara kita menuntut ilmu tadi ya kuliah S3. Apalagi dengan S3 kita ini kita bisa aktif di tengah masyarakat, kita bisa menginspirasi, kita bisa menuntun orang ketika orang butuh ya, butuh petunjuk, pedoman ketika orang bingung. Nah, itu sudah bermanfaat ilmu kita, gelar kita. Walaupun kalau kita aktif di tengah masyarakat tidak harus dokter, tidak harus bergelar gitu. Tapi kalau memang kita bisa, kenapa tidak? Nah, jadi intinya kuliah S3 itu tidak rugi bagi saya, baik itu dari pandangan karir, kalau seorang akademis nggak rugi. Dari segi ekstensi diri juga kita semakin ya, lagi kita punya bakat peneliti, bakat menulis ilmiah gitu ya, nggak rugi kuliah S3. Apalagi di tengah masyarakat, masyarakat masih memberi penghormatan orang-orang yang bergelar, walaupun terkadang gelar itu tidak selaras inline dengan etika dan otaknya kayak gitu. Tapi itulah kenyataan hidup di tengah masyarakat. Nah, jadi kuliah S3 nggak rugi. Insya Allah bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat diri kita, dan insya Allah bermanfaat buat masyarakat. Nah, bagi teman yang sedang kuliah S3, Allah mudahkan, dan bagi yang akan kuliah, Allah mudahkan juga, dan yang sudah bergelar doktor, mudah-mudahan bermanfaat bagi tengah masyarakat, memberi pencerahan kepada masyarakat kita yang perlu dituntun banyak hal, baik dari sisi akademis, tentu dalam segi agama, kemudian dalam etika. Mungkin itu saja. Seandainya ada teman ingin bertanya, silahkan komen di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.